Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom bagi kita semua. Kita puji Tuhan. Luhut guar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Luhut guar ni kodi korbadia nak palangi luhut tanuhun. Amin. Buk asini rohani Jehovah do tanuhun. Marhide-hide hatani Jehovah do menjadi akta langit. Marodo purok mahamu ale akta partigor. Mangasahon Jehovah taluk do marende akta na uncur marroha. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan di mata para sirohana sumurung. Hidup hatam dong. Ikon manaon hami jalamate rat dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarat mahami dohot ibadah Tuhan sangapun. Say paruhay mahami. Asa uduk hami tulomo ni roham. Jalahot hami dihapur siyaw nature. Asa totong magkirin dihay-heon. Dohot dihasangapun subut silehonon mutuak kanapur siya diho. Amin. Puji Tuhan kan? Haleluya.
batasi hangun monotta di minggu Misericordias Domini Sadarion Diedet sian Efesus 4 ayat 72 Alai gabena basar mahamu samahamu Akka parasiroha masih sisandu samahamu Songon palesa di debatani dosa una di bagasan Kristus Atau rakman idomu kumahita sian Tuhan debata Ale Tuhan debata Sai pargugui mahami Mangulahon na obat patikni Amin. Puji Tuhan Pak. Ali Tuhan di batana kok asiroha amanami para siroha na sumuru na jumanion angka langit dohot nasa isi di portigion nasa ibarnida akka na magkabiarihonohot akka na magkanutot asiniroham na kumuro kami di jolong martangyang tuhong dada mangasahon hati goram nami na mga sahon asiniroham na gudangido say pasonggok mga asiniroham tuhami ali Jehovah hobbar pagkamuntun nami diho say pasonggok mga asiniroham tuhami baga-baga ni dibata sunod dohatan ni Tuhan Yesus Roma hamu tuau hamu akan hoja jalan sorak upasangat upasonang pe hamu buat hamu ma agung kutu hamu buruhon hamu masyanau aina lakok tuau jalan nasrek marroha asa dapotan hasunangan kodimuna ai lakok do abu baku jalan yang do dohot na hupar upa persakton hasangapun ma di debata nari hijab amin. Puji Tuhan Pak.
Nat Epistel untuk minggu hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal 14 dimulai dari ayat 17 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berjalan kiranya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali ia membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai sekarang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tidakku maha porsial tei, sona hina tidakku nidong atas maha porsial bisa dok portibion, rap mahita mandok. Au porsial ini pada Jehovah, ido ama parku guna suha dosa, aku mempalangi dohot tanahon. Au porsial Yesus Kristus, anak ini pada Jehovah nasa sadai, imana kitungun si Maria, naga begarian siap noti purbadia. Aturan Tuhan Ido Tuharta Natu mau naberni di pangumuman di silatus nama tetap kaca keibana di hal pulau sila yang tuat tuadon intanom nama menguru di hari patunur nama naik di surga au hukus yang dikata Jehovah nama naik parbuku nasuhatu dosani isi naibana kai mamutak sogo tutanon manguhuli nama ngudu dohot namate au porsia ikon purbadia ada asal ada purbadia ulia atau menhalak Kristen akan badia lo biasa di dosa lo tidak kaina mandok ulat mengurus suku teh menhalak nang mati lo tidak membuat nasura sudah. Amin. Aku dikurata warta jemaat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Saudara-saudara yang berada di rumah, Shalom Mangena. Puji Tuhan pada kesempatan ini untuk kesekian kalinya kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing
biasanya Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk itu mari kita doakan kiranya Tuhan menjauhkan Corona atau COVID-19 dari muka bumi ini, sehingga aktivitas kita dapat berjalan seperti biasa, dan begitu juga persekutuan kita dapat berjalan seperti biasanya di dalam gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengarkan warta jemaat pada hari ini. Yang pertama, doa Minggu. Minggu tanggal 6 April 2020. Misericordias Domini. Songon poso-poso naik baru tubuh. Dalam tema Hasatian di Dewata atau kesetiaan Allah. Yang kedua, sensus penduduk. Kami turut melampirkan brosur sensus penduduk untuk diisi anggota jemaat melalui panduan brosur apabila belum mendaftarkan diri sebagai sensus penduduk di tahun 2020 ini, maka pihak gereja sudah menyebarkan melalui warta bersama dengan warta yang sudah disebarkan sebagai petunjuk. Yang ketiga, acara ibadah pertanian keluarga. Acara dipersiapkan dari gereja melalui live streaming yang bisa kita ikuti pada hari Rabu 29 April 2020 jam 19 Mama dan Ibu Komi. Laos pasar pilihan kita tapasar Mei melalui sebuah sektor di amplop asa di Tiktikon. Nabawakan pelayanan gereja. Pelayanan nama sifat pribadi doa nama sahih dilayani melalui tamiang siang handphone. Napa limahon kantor gereja. Kantor gereja HKBP Sungai buka setiap hari mulai jam 8.00 sampai dengan jam 22. Yang berikut, daftar nama donatur penambahan lahan gereja HKBP Sungai tahun 2020. Yang pertama, keluarga R. Harahap, Guru Sitonga, sektor 5, Kemali, jumlah Rp500.000. Nomor 2, daftar nama Dr. Ripe. Nomor 7, keluarga S. Kutadalo, Guru Aritonang, sektor Tolu, Rp250.000. Nomor 2, keluarga R. Harahap, Guru Sinitonga, sektor 5, Rp2.000.000. Nomor 2, keluarga SM Sihombing, Guru Simatupang, sektor Onom, Rp2.000.000. Papaton keluarga Y Sihombing, Guru Sorming, sektor Onom, Rp2.000.000. Pengumuman siang Dr. Ripe Rp6.250.000. Nomor 2, daftar nama sumbangan anak rantau. Pertama, keluarga F. Sihombing, Guru Damani, Medan, anak boru dari keluarga SM Sihombing, Guru Simatupang, sektor 6 Air Merapi, berdana Rp1.000.000. Nomor 2, keluarga R. Situmorang, Guru Sihombing, Sungai Liat, anak boru dari keluarga SM Sihombing, Guru Simatupang, sektor Onom Air Merapi, berdana Rp2.000.000. Pengumuman sumbangan siang anak rantau Rp7.000.000. Soal 5, soal acara
Puji Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memilih hati dan pikiran di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Salam juga bagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang sedang di rumah, dan secara khusus juga saudara-saudara kami, anak perantau kami, dimanapun berada pada saat ini. Gereja kita selalu mendoakan dan selalu kita bersekutu kiranya Tuhan menjauhkan kita dari wabah virus corona dan juga dari segala macam sakit penyakit. Dan cara khusus dulu kami menyapa saudara-saudara keluarga Ofufare Bornadea yang pada hari ini mau dikebumikan di Tapanuli. Kiranya keluarga diberikan Tuhan ketabahan. Dan juga kami juga menyapa Amang Ritonga yang terbaring sekarang di Rumah Sakit Umum Sungai Liat. Gereja kita tetap berdoa karena diberikan kesembuhan. Dan juga kami juga menyapa saudara kami Amang Takubulun Inan Borsalagi yang pada minggu yang lewat telah pergi ke Medan, di mana orang tua yang kita cintai telah meninggalkan kita. Karena Tuhan memperlancar perjalanannya dan diberi kesehatan di Pematang Siantar dan juga yang ada di Sungai Liat ini. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ibadah kita tadi, nama minggu kita Missouri Cordes Domini, itu artinya Guk Asli Rohani Jahubado Tanaman. Untuk itu mari kita membaca firman Tuhan menjadi perenungan kita, inspirasi kita, memotivasi kita di dalam segala aras kehidupan kita pada minggu ini, yang diambil dari Roma pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kita bersama-sama membaca. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercaya
firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak ada kata Allah, aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustamu semakin berlimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Salam hari Minggu buat saudara-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada pada saat ini dan di gereja manapun Anda, ketika mendengarkan khotbah ini, karena ini live stream, kesempatan ini saya menyapa saudara-saudara sekali lagi, horas kita sadurna. Minggu ini adalah minggu yang terakhir bulan April 2020, dan kita mengalami tekanan secara fisikis disebabkan oleh teror virus corona yang sangat menakutkan. Karena sudah memperluas di setiap sendi kehidupan di dunia, kita patut angkat jempol kepada pemerintah dan para medis yang selalu membuat terobosan akan memutus rantai penyakit ini. Pemerintah yang sigap dan tanggap adalah suatu pendampingan bagi masyarakat, dan itulah pemimpin yang berintegritas, sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 13 ayat 1. Tunduklah kepada pemerintah yang takut kepada Tuhan. Rasul Paulus seorang yang tampil buat orang lain untuk memberitakan kabar baik dari Yesus Kristus. Pemberitaan itu ke Roma yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat keagamaan masa itu. Rasul Paulus juga melihat jemaat di Roma, ternyata banyak orang Yahudi yang merantau, sekaligus mereka menekankan akan hukum Yahudi tentang sunat. Sunat berguna untuk kesehatan, tetapi bukan untuk keselamatan. Karena itu hanya aturan manusia. Karena hanya kasih setia Allah, maka kita beroleh keselamatan. Yahudi itu adalah menjadi alamat. Israel itu adalah menjadi sarana Allah untuk menunjukkan bagaimana kasih setia Tuhan yang patut kita pelajari, dan bagaimana Tuhan bertindak di dalam segala aras kehidupan mereka. Itu nyata dari panggilan Allah dari Mesir sampai menuju ke tanah Kanaan. Kesetiaan Allah dibungkus dengan keadilannya melalui kasih. Dosa adalah maut,
Semua manusia pembohong. Sebagaimana tadi kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 4. Bahkan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dari Roma 3 ayat 10. Nas ini menunjukkan tidak ada yang patut kita banggakan di hadapan Allah kecuali memahami kasih anugerah yang dari Allah. Rasul Paulus menolong kita untuk melihat kenyataan yang ada saat ini. Begitu rapuhnya struktur yang dibangun dengan tinta tangan, aturan, serta majunya ekonomi dan kemutahiran alat canggih, serta pikirannya sangat dibanggakan masa ini. Pandemi virus corona ternyata meluantahkan semua yang ada diperbuat manusia dengan kata sekarang di rumah saja. Bayangkan orang selalu mengandalkan pikirannya. Ada orang yang mengandalkan ekonominya. Ada orang yang mengandalkan kekuasaannya. Power. Ternyata semua mengatakan tidak terkecuali di rumah saja. Itu berarti kita menahan diri. Itu berarti kita menahan nafsu, saudara-saudara. Pemimpin serta negara maju yang kita salut dan banggakan selama ini ternyata nyaris putus asa. Bayangkan dengan pendapat perdana menteri Italia berkata, tidak ada lagi penjagaan. Apakah ini merujuk bahwa dia seolah-olah mengatakan tidak ada Allah? Dengan mudahnya juga Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, memutuskan bantuan di Organisasi Kesehatan Dunia WHO karena mereka adalah menjadi penyandang donatur terutama yang diandalkan untuk WHO. Ini adalah sikap yang semena-mena tanpa memperdulikan efek dan tindakan saudara-saudara. Merenunglah kita di dalam hidup ini, di dalam pekerjaan kita, anak kita, keluarga kita. Mungkin Tuhan mau menekan rasa ego kita, menekan perasaan super kita, dan meminta akan kesetiaan manusia kepada Allah. Lihat saudara, yang terjadi di Roma, malah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Di dalam ayat 8 dikatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehlah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Roma 6 ayat 1 sampai 2. Kita tidak diizinkan Allah berbuat semena-mena. Kita tidak diizinkan Allah mengandalkan power skill kita. Kita tidak dibenarkan oleh Allah berbuat dosa lebih banyak, maka akan timbul anugerah yang besar. Rasul Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Roma 6 ayat
melampaui segala akal dan pikiran kita. Tuhan tidak membalaskan kejahatan kita. Tuhan tidak membalaskan apa kekurangan kita, tetapi Dia selalu membuka pintu, memberikan cinta kasih-Nya, anugerah-Nya. Bayangkan bangsa Israel ketika mereka tidak dapat mana, mereka bersungut-sungut, mereka bahkan dinamai dengan bangsa yang tegak tengkuk. Mereka mengadu kepada Musa dan bersungut-sungut kepada Musa sebagai pemimpin mereka. Ketika tidak pas makanan, ketika tidak ada air, mereka kebanyakan bersungut-sungut. Inilah ciri khas mereka, persoalan makanan. Ciri-ciri khas bangsa Israel adalah orang yang bersungut-sungut. Saudara, orang yang bersungut-sungut itu sangat berbahaya. Berbahaya. Jauhkan darimu hanya menuntut, tetapi perbuatlah sedikit. Apa yang boleh diperbuat untuk kebaikan bersama. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Keluaran 9 ayat 16. Saya ulang sekali lagi. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Keluaran 9 ayat 16. Kesempatan, opportunity, kasih ini sepanjang masa, kasih Bapa sepanjang hidup. Tetapi ingatlah kasih setia Allah sampai selama-lamanya. Misericordias Domini. Buk asli roh Jehovah tanaman. Tuhan Yesus memberkati jemaat kita di HGWP Sumeria dan juga anak rantau. Amin. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami hidup, karena Tuhan menantikan buah, karena Tuhan menantikan yang baik, dan melalui kami Tuhan mau berkarya di dunia ini, bahwa Tuhan nyata untuk yang tidak percaya kepada-Mu. Kami bersyukur Bapa pada minggu ini Tuhan telah memberikan kesehatan bagi kami. Pun kami berdoa buat keluarga Okuparel Bornadea yang dari kemari. Pada hari ini ibu ini mau dikebumikan Tuhan. Berikan penghiburan sukacita. Engkau Tuhan melindungi dengan sayap kudus, agar penyembunyian pada hari ini di dalam damai sejahtera dan di dalam penghiburan oleh kasih-Mu bagi keluarga. Kami berdoa Tuhan buat amal Ritona yang terbaring sekarang di dalam rumah sakit. Ulurkanlah tangan yang kudus itu. Jamahlah Tuhan, lawaklah Tuhan, berkati obat dan makanan yang dia makan, berkati tim medis dokter, agar amal Ritona cepat sembuh dan kembali ke rumah. Kiranya Engkau memberikan iman yang teguh, supaya dia menang Tuhan. Dan buat keluarga ingat, kiranya Engkau Tuhan memberikan sukacita surgawi di dalam segala apa mau diperlukan, dan juga bersama dengan keluarga. Kepada-Mu Tuhan kami bawakan. Engkaulah Tuhan melindungi mereka, memberkati mereka, supaya kami selalu bertalu-talu di dalam doa kepada-Mu, bahwa cinta kasih Tuhan itu tetap sampai selama-lamanya, hingga kami mendapatkan kesembuhan amal Ritona. Kami juga berdoa buat
Tuhan telah memisahkan kami dengan orang tua yang kami cintai di kampung, dan nama kami bolong yang bersabari dalam keadaan sehat dan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Kepada Tuhan menyerahkan jiwa raga mereka, berikan kesehatan kepada semua para anak itu, dan juga perjalanan mereka ke surga ini. Tuhan tolong bimbing di dalam sayap kudus, di dalam kebahagiaan, dan juga beserta dengan keluarga. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Bapak di surga, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan dari Balita. Engkau memberikan pertumbuhan kepada mereka. Buat yang dulu di bangku sekolah dan kuliah, Engkau Tuhan memberikan sukacita surgawi, walaupun mereka harus belajar di rumah melalui dunia maya. Kiranya Tuhan mengarahkan mereka. Apalagi anak-anak kami yang harus ujian siogianya pada bulan-bulan ini Tuhan. Tapi kami rasa kasih cinta Tuhan pasti menuntun anak-anak kami. Dan bagi yang mencari pekerjaan, tolong Bapak tunjukkan pekerjaan bagi mereka. Sekaligus buat anak-anak Tuhan yang sudah mengamal di dalam CPNS dan sudah melalui tahapan pertama dan kedua, dan nama mereka kiranya Engkau angkat Tuhan menjadi pelayan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bapak di surga, kami juga berdoa buat orang tua kami, berikan panjang umur dan sehat selalu, dan yang bekerja tolong berkati Tuhan, berikan jabatan pangkat yang strategis supaya jemaat Tuhan juga bersukacita. Kami juga berdoa buat yang lansia, kiranya Engkau Tuhan memberkati mereka, memberikan panjang umur sehat selalu. Terlebih buat jemaat Tuhan yang pada bulan April ini ada 3 orang yang berumur 70 tahun. Bapak di surga, Engkaulah merawat mereka, memberikan panjang umur dan sehat selalu, agar sukacita kelak kami bersekutu di bait suci ini, dan mereka di hadapan Allah menerima ulos 70 tahun. Kami juga berdoa Bapak buat anak rantau HGBP Sungai dimanapun mereka berada. Ke tangan-Mu Tuhan kami serahkan jiwa raga mereka. Tutup bungkus mereka dengan sayap kudus-Mu dan lindungi mereka dari mara bahaya. Lindungi mereka dari segala penyakit yang ada di dunia ini. Karena Engkau memberikan keselamatan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan, bila ada jemaat Tuhan dalam berbaring keadaan sakit di rumah ataupun di rumah sakit yang tidak dapat kami sebut, tolong rawat mereka Tuhan. Engkau Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan hati kami pada saat ini, bahwa kami akan menjadi pemenang karena kami sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Kami terpanggil menjadi anak-anak Tuhan, dan Tuhan berikan kesempatan hidup bagi kami, karena karya kami selalu sukacita bagi Tuhan. Bapak di surga, dimanapun jemaat Tuhan berada pada saat ini, bila mana harus berjalan, Engkaulah Tuhan menuntun hidup mereka. Bila mungkin sudah ada merasakan kebosanan, tolong Bapak supaya Engkau memberikan sukacita, Engkau menunjukkan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terimalah ibadah kami, doa permohonan kami, dan ampun segala kekurangan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Mari saudara kita sambut firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari UID HGBP nomor 724, bait yang pertama sambil menyampaikan persembahan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang menimpa dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-sama memohon Bapa kami yang di surga. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Sekali lagi kami sampaikan selamat hari Minggu dari para halalu beserta keluarga. Kami sampaikan kepada segenap anggota jemaat HKBP Sungai Liat pun siapapun yang menonton di dalam live streaming pada saat ini, kami sampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.